Hai, shalom sahabat BB. Ketemu lagi malam minggu ini di Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Bersama saya Magdalena Krisinda sampai nanti jam 8 malam pastinya. Wah, seru banget ya. Malam minggu, kumpul bareng keluarga, kemudian siap-siap sambut besok hari Minggu. Dan pastinya saya berharap, saya berdoa sahabat BB semuanya dalam keadaan yang sehat, yang selalu bersemangat dan pastinya sukacita. Oke, kita yel-yel dulu ya, Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Oke deh, selamat bergabung. Untuk sahabat BB yang udah join, aku lihat di sini ada Kakak Enji. Hai Kakak Enji, how are you? Semoga kabarnya baik ya, kabarnya sehat ya. Oke, nah malam hari ini pastinya saya nggak sendirian ya sahabat WB. Saya bakal bersama dengan salah satu sahabat WB yang merupakan PIC Regional Wanita Bijak Katolik. Beliau adalah Kak Suci Handayani. Ya, sekali lagi Kak Suci Handayani, PIC Regional WB Katolik. Nah, sambil nungguin teman-teman yang lain, saya mau ajak kita nyanyi atau denger lagu ini. Pasti udah banyak yang tahu ya. Ini salah satu lagu tema di pembinaan Wanita Bijak dan Girls Talk. Kita dengar sekaligus kita bisa nyanyi bareng ya. Judulnya adalah Wanita Berharga. Wow, puji Tuhan, ini lagu bagus banget ya. Lagu yang mengingatkan kita betapa kita ini adalah wanita yang berharga. Bukan karena penampilan kita, bukan karena apa yang nampak di luar diri kita ini atau penampilan fisik, tapi bagaimana kita menerima diri kita sebagai wanita yang utuh, yang berharga, yang mulia di hadapan Tuhan, bahkan komplit. Nah, gimana nih sahabat WB? Sesi di pembinaan Wanita Bijak atau Girls Talk, yang mana sesinya? Sesi yang mana yang itu memberkati sahabat WB? Boleh ketik di kolom chat. Kalau dengar lagu ini, langsung ingat sesi apa? Nah, boleh yuk diketik ya. Halo Kak Yusnia Natalia, selamat bergabung. Ada Kak Anaho 1969, juga ada Lia Yoku Rumi. Wow, ini juga namanya bagus banget ya. Oke, terima kasih. Wow, terima kasih Kak Ana. Oh, tahu ya. Iya, kemarin abis ngerapiin rambut karena rambutnya udah mulai megar keluar sana sini ya, udah dimasukin lagi biar agak-agak fresh gitu ya. Thank you Kak Ana ya. Oke, kalau begitu karena di sini aku lihat Kak Suci udah join ya, aku langsung aja invite Kak Suci ya. Kak Suci mana nih? Oke, karena malam ini saya akan join dengan Kak Suci yang adalah PIC Regional WB. Saya terus di atas. Damn, I love Indonesia. Topiknya bagus ya. Hai, halo Kak Suci. Selamat malam. Malam. Bye. Apa kabar Kak Suci? Baik, gimana Kak Magda? Sehat? Wah, kalau saya, sehat Kak, sehat sesehat-sehatnya. Puji Tuhan, pokoknya. Ya. Kak Suci juga ya? Ya. Selalu. Luar biasa. Betul, aku juga ngerasa benar-benar hari-hari ini dilindungin banget sama Tuhan. Karena aktivitas cukup padat gitu ya, tetapi masih tetap dikaruniai kesehatan, masih tetap diberikan kelancaran, dan tetap diberikan sukacita. Jadi
bersyukur banget. Kak Suci juga demikian ya? Ya, kita selalu anak-anak yang dikasih Tuhan, selalu dalam perlindungannya, dalam keadaan apapun, kita harus sukacita. Setuju, setuju. Oh ya, aku dengar kan Kak Suci padat banget nih hari ini agendanya. Boleh cerita sedikit biar kita juga ikutan semangat gitu loh. Di tengah aktivitas Kak Suci yang padat, tetap kober buat diundang Instagram Live sama Wanita Bijak Indonesia. Hari ini pelayanan apa aja nih? Hari ini kebetulan kita di acara corporate dari Wanita Bijak ada acara Dopunas, doa puasa nasional bersama seluruh Indonesia. Itu tadi ya dilaksanakan pagi. Kemudian dari Wanita Bijak Katolik ada camp virtual Wanita Bijak Katolik Single yang hari ini mulai berjalan sampai 4 kali pertemuan ke depan nanti. Tuh. Wow, luar biasa beneran deh tuh kan. Baterainya tetap powerful nih Kak Suci nih. On terus ya. On fire terus. Oke, itu kan. Spirit roh kudusnya menyala terus nih. Setuju, setuju, setuju. Jadi Kak Suci, terima kasih banget ya udah mau diundang sama Wanita Bijak Indonesia buat live malam hari ini. Walaupun rasanya kalau ditanya Raga ini capek gitu ya, pengennya tuh rebahan gitu ya, pengennya istirahat, cuman ditahan dulu ya. Kita mau berbagi hal yang baik buat sahabat WB. Thank you ya Kak Suci. Ya, malam mingguan bersama Kak Magda nih. Dan teman-teman sahabat WB di seluruh Indonesia nih ya. Setuju, setuju. Tuh, dikasih semangat sama Kak Ana katanya. Semangat Bu Suci. Oh, kasih tepuk tangan juga sama Love. Oke, thank you. Wah, sahabat BB banyak yang sayang sama kita ya. Jadi kasih semangat buat kita live malam ini. Oke deh, kalau gitu Kak Suci, sebelum kita mulai sharing-sharing dengan topik Damn I Love Indonesia, kita mau doa sebentar yuk. Yuk. Magda yang doa pembukaan, nanti Kak Suci yang doa penutup sebelum kita akhiri IG live-nya ya. Ya, oke. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kali ini kami boleh bersama-sama melakukan siaran live di Wanita Bijak Indonesia. Tuhan memberkati hamba-Mu, Magda, dan juga hamba-Mu, Kak Suci, yang akan berbagi melalui siaran ini. Dari awal hingga selesai, biarlah firman Tuhan dan juga pewahyuan Tuhan yang boleh sahabat WB simak menyegarkan, menguatkan iman, bahkan memberi pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan menyerahkan sharing kami malam ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kak, aku mau yel-yel dulu. Nanti kakak respon ya. Yuk. Oke. Wanita Bijak. Wow. Apakah engkau luar biasa? Yes. Girls Talk. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Seru ya. Kita ini udah 1,5 tahun loh. Kegiatannya virtual terus. Jadi yel-yelnya udah mulai ini nih. Agak-agak lupa-lupa inget gitu. Iya, gerakannya. Kita yang kurang itu gerakannya ya. Karena kita kan ingetnya kata-kata gitu ya. Tapi kalau kita dulu waktu offline, enak banget sama gerakannya sekali gitu ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap semangat walaupun kondisi pandemi ya, Kak Suci ya. Ya. Oke. Kak, sebelum kakak sharing latar belakang dari tema malam hari ini, saya minta izin ya menyapa sahabat-sahabat kita yang udah join. Boleh ya, aku sapa mereka ya? Ya, silakan. Oke, baik, aku mau sapa dulu nih dan terima kasih buat Kak Maria Nata Putri Prayoga. Selamat bergabung juga tadi Kak SS12 Kwan, Kak Jessica Iwe, Kak Irawati Siswanto. Juga tadi ada Kak Anaho, terima kasih ya sudah join. Lalu ada Wati Pingipi, Ima Juliana. Makasih juga untuk Lia Yokurumi, terima kasih buat Yusnia Natalia, ada Angie Mart juga, selamat bergabung, terima kasih, Tuhan memberkati ya. Oke. Kak Mariana kalau begitu dari Kediri, Kak Magda.
Oh, oke. Hai hai Kediri. Dari Kediri. Betul betul. Kalau Kak Mariana dari Kediri, Magda ini posisi ada di kota Jogja, Kak Suci ada di Di kota mana nih Surabaya. Kak? Surabaya. Surabaya. Oke. Disatukan di Instagram live-nya Wanita Bijak Indonesia. Luar biasa. Oke, oke, oke. Puji Tuhan. Nah, Kak Suci, omong-ngomong topik kita ini lain daripada yang lain loh. That I love Indonesia nih. Aku tulis di bagian atas ini. Apa nih Kak yang melatar belakangi tema ini Kak Suci? Ya, aku mengingat judul ini, aku langsung ingat jaketnya anakku. Jaketnya anakku pada waktu dia memilih jaket, saya ya cukup heran. Loh, kok milihnya yang mungkin lagi viral juga ya, lagi in gitu ya waktu itu. Milihnya dia I love Indonesia gitu kan. Wah, saya ngeliat, oh dia ini cukup cukup bangga dengan Indonesia kan, dengan mengenakan jaket dari Indonesia begitu ya. Kemudian tema hari ini kita dikaitkan dengan yang barusan kita peringati tanggal 1 Juni ini adalah Hari Kesaktian Pancasila. Aku mau sharing Hari sedikit. lahirnya Pancasila ya Kak ya? Lahirnya Pancasila. Aku mau sharing sedikit tentang gimana dulu waktu aku kecil gitu ya, sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, zaman SD gitu ya. Itu aku masih ingat sampai sekarang karena mamaku itu pada waktu aku SD selalu menekankan aku untuk menghafalkan sila Pancasila. Serius? Hari bisa 3 kali kayak makan obat gitu. Ayo pagi. Nomor 1 apa, nomor 2 apa gitu kan. Habis gitu sudah apal apa dibolak-balik. 1 apa, 5 apa, 3 apa gitu, 4 apa gitu ya. Sampai akhirnya pokoknya harus lancar gitu ya. Harus nggak boleh nyandet-nyandet, nggak boleh ada jeda-jeda, pokoknya harus mengalir lancar gitu ya. Karena bagi mama itu ini penting gitu ya. Ini penting, ini harus, ini sekolah ini harus penting menghafalkan Pancasila. Ya waktu itu kita nggak ngerti ya, karena kan belum mengerti nilai-nilainya. Yang kita tahu ya pokoknya harus nurut sama orang tua, kan disuruh menghafal ini, di guru juga harus menghafalkan ini. Terus tiap hari di sekolah juga, waktu zaman dulu itu kan masuk kelas gitu kan mungkin sudah langsung berdiri Pancasila, menghafalkan 1 sampai 5 gitu juga kan ya, di zaman waktu itu gitu kan. Nah, mungkin di zaman yang sekarang ini masih tetap ada Pancasila, cuman mungkin spiritnya beda sama yang di generasi kita yang di zaman sebelum itu ya. Jadi aku melihat bahwa nilai-nilai Pancasila itu kalau kita boleh lihat itu sebenarnya bagus loh. Kalau kita boleh telaah satu-satu ya, berbicara tentang nasionalisme kita, cinta negeri kita kepada Indonesia itu disatukan di dalam kelima Pancasila. Kalau boleh kita lihat satu-satu gitu ya. Aku sampai karena temanya Kak Magda ini, aku itu kembali melihat loh 1 sampai 5 karena sudah lama banget aku Langsung flashback. kan. Udah lama banget nggak ngucapin butirnya begitu lengkap 1 sampai 5. Nah aku masih ingat. Karena itu selalu kesulitan di butir keempat. Kak Magda gimana? Iya bener, karena itu sila paling panjang ya Der. Jadi iya betul. Yang tak ingat itu ya, waktu aku buka kemarin, yang tak ingat itu adalah permusyawaratan peradilan. Itu aja. Perwakilan itu. Permusyawaratan perwakilan. Lupa gitu ya. Tapi boleh loh. Boleh ya Kak Suci, biar kita juga bertanggung jawab atas dulu kita belajar di sekolah, kita boleh nih mengucapkan sila-sila di Pancasila. Karena memang kemarin 1 Juni itu adalah peringatan hari lahirnya Pancasila. Kemudian Oktober nanti kita akan memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Nah, anak sekarang ya belum tentu loh hafal Pancasila. Kadang kebalik-balik, ada kata-kata yang suka slip gitu. Dan akhirnya dibikin lelucon, dan akhirnya malah jadi bahan tertawaan. Padahal sebetulnya sila di Pancasila ini benar-benar harus kita pahami, bahkan kita ingat dari kata per kata. Coba ya Kak, kita berdua saling mengingatkan ya. Siapa tahu di antara sahabat BB ada yang mulai lupa karena tertimbun pandemi, ya kan? Iya. Ya, Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa. Betul. 2, silahkan Kak Suci.
kemanusiaan yang adil dan beradab. Yuk. 3. 3. Persatuan Indonesia. Keempat, nah ini yang panjang ya. Nanti aku bantu. Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lulus. Merdeka. Ya, kita lulus ternyata. Oke, puji Tuhan. Kita berhasil. Iya. Oke, jadi ketika kita tahu bahwa latar belakang tema ini adalah sangat related dengan hari lahirnya Pancasila, ini juga WB banget sebetulnya ya, karena kita hidup di Indonesia dengan berbagai keberagaman, bahkan Pancasila ini adalah dasar negara dan kita juga harus pahami dan menerima ini. Nah, kemudian apa yang Kak Suci ingin bagikan? Mungkin bisa dikaitkan dengan firman Tuhan, mungkin bagian dari Pancasila ini, silahkan Kak Suci. Nah, sebenarnya kalau kita melihat ketika seperti yang pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa itu ya, itu sebenarnya kita itu mengakui bahwa di negara Indonesia mengakui satu ketuhanan yang Maha Esa, dan juga kita harus dekat dengan Tuhan, terkonek dengan Tuhan ya. Jadi bukan kalau ada persoalan kemudian malah kita menjauh dari Tuhan atau mencari hal-hal pertolongan yang di luar daripada Tuhan, gitu ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan WB ini, semakin kita ada terutama di dalam pandemi sekarang ini, seharusnya kita malah semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin punya waktu lebih buat Tuhan, gitu ya. Jadi bukan malah ke yang lain-lain, pertolongan yang lain-lain, justru kita mempunyai waktu yang lebih santai, yang bisa lebih punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Terus kemudian yang dulunya kita ini kalau dalam satu pertemuan kita mesti pergi kemana untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi betapa sekarang ini kita begitu kepingin dengar firman Tuhan ya, terutama kalau di Katolik itu sekarang itu di mana-mana online, romonya sendiri yang turun untuk mengajar. Kita mau dengerin romo yang dari Semarang, mau yang dari Jakarta, yang mau dari mana, semua itu hampir setiap jam itu ada semua. Tinggal kita mau, saya punya waktunya hari ini ya jam 2, saya punya waktu, tinggal kita mencari yang jam 2 ini yang lagi live, yang mana pengajaran tentang firman Tuhan. Jadi justru saat sekarang ini kita nih justru mendekatkan pada Tuhan itu begitu mudahnya. Ya, tapi tentu ya harus ada upaya dari kita, ya nggak duduk diem aja gitu. Tetap kita harus mempunyai suatu upaya untuk mendekatkan pada Tuhan ya. Cuman sekarang ini seharusnya semakin dimudahkan. Ya, itu. Kemudian yang kedua, kemanusiaan adil dan beradab tadi ya. Kita ini harus meningkatkan sikap saling tolong menolong kita. Kita harus lebih peduli, ya kan? Tidak. Betul, apalagi kondisi pandemi ya. Kemarin pandemi sempat ada bencana alam, betul ya, Kak Suci ya. Ada teman-teman yang mengalami kesulitan, di PHK, betul. Jadi disitulah kita ini sebenarnya sila yang kedua ini membuat kita justru praktek nih. Juga teman-teman WB ini mengkaitkan dengan sila yang kedua ini benar-benar praktek nih pada saat kita sekarang ini. Ada di rapot WB juga ya Kak Suci ya. Makanya wanita yang berfungsi sebagai penolong. Nah, kan di situ. Nah, bagaimana justru dan keadaan apalagi bencana alam ya, barusan ini di NTT gitu ya, kita kan juga mulai menggalang untuk bantuan pada mereka. Kemudian juga kita mulai peka lah. Kepekaan kita lebih ditumbuhkan juga dengan kondisi-kondisi saat-saat sekarang ini ya, dalam lebih apa ya, jangan cuek gitu lah ya. Mungkin kalau kita yang dulunya cuek, sekarang ini mulailah berproses untuk berubah lebih peduli gitu ya. Ya itu untuk kedua. Nah, kemudian untuk yang sila ketiga nih, persatuan Indonesia kan. Dengan adanya pandemi ini, kita ini banyak mungkin ya, yang kita bicarakan misalnya demo nih. Kita melihat sekarang kalau saya di Surabaya gitu ya, kadang-kadang saya melihat orang itu demo tidak jelas. Apa yang didemokan itu tidak jelas.
Kalau ditanya, ya aku cuma ngikut gitu kan. Aku cuma ngikut aja, nggak tidak terarah gitu ya. Nah, betapa mudahnya dalam kondisi saat ini, terutama di saat kesulitan perekonomian gini, betapa mudahnya kita dipecah belah. Betapa mudahnya kita gampang terikut arus gitu ya. Betapa mudahnya kita ada orang kemana kita ikut kemana tanpa kita mengerti mau ngapain ke sana juga gitu kan. Nah, dalam hal ini kita juga tetap harus bersatu supaya persatuan Indonesia tadi itu tidak mudah untuk ditunggangin lah, Dipecah belah. Iya. dan lain sebagainya itu ya. Jadi sangat memerlukan satu kesatuan ya, kesatuan hati juga. Nah, demikian juga di kita di WB ya. Di WB saya melihat tambah tahun tambah kompak. Meskipun kita semakin besar, biasanya kalau semakin besar itu kan semakin goncangannya ndak karuan, semakin pecah belah. Tapi aku semakin tinggi pohon, semakin kencang terpaan angin ya. Terus belum lagi nanti ada yang rontok-rontok kena terpaan tadi, itu semakin mudah ya. Tapi aku melihat bahwa luar biasa karya Tuhan di dalam WB ini. Kita semakin besar, tapi kita semakin menyatu. Kita semakin kompak nih, gitu. Aku melihat di situ. Betul. Ya. Karena aku di dalam WB ini ya cukup lumayan, hampir 10-12 tahun. Wow, lubis luar biasa. Jadi aku ngikutin perkembangannya yang luar biasa ya, yang dulu mungkin nggak terlalu besar sampai akhirnya menjadi seperti sekarang ini, bahkan sudah mendunia ya saat ini ya. Itu bukan suatu pencapaian yang perjuangan yang juga luar biasa, dan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalamnya itu juga yang membuat WB bisa bertahan sampai hari ini, terutama sudah masuk dekade ketiga juga ya, jadi luar biasa. Ya, persatuan Indonesia. Ini juga berlaku tidak hanya di dunia nyata ya, atau dunia kita seharian, tapi dunia maya. Karena sekarang kita ada di era dunia maya. Bagaimana orang tuh gampang diobok-obok dengan ujaran kebencian lah, dengan isu-isu sara gitu ya, dengan misalnya ya hal-hal yang disambung-sambungkan di hal-hal secuplik akhirnya tuh jadi viral dan meresahkan gitu ya. Itu juga kita harus hati-hati tuh, harus waspada di era digital ini. Nah, apa yang Bu atau Kak Suci ingin pesankan nih, khususnya buat teman-teman yang juga tetap harus menjaga persatuan walaupun kita sebagai generasi digital nih, Kak Suci? Ya, jadi terutama yang sekarang ini aku lihat adalah public figure ya, yang luar biasa memberikan influence kepada generasi muda kita saat ini ya. Jadi perlu bagi seorang public figure itu dia benar-benar mengetahui posisi dia, bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, apa yang dia katakan, itu terutama followernya yang banyak, yang jutaan itu tadi ya, apa yang dia ngomong sedikit, apa followernya loh ngikut semua. Dia ngomong apa sedikit, dia katakan, mungkin bahkan kadang-kadang dijadikan semacam panutan ya oleh mereka ya. Jadi ketika dia punya prinsip apa gitu, semua ikut-ikutan prinsipnya dia. Dia ngomong kemana, digiring ikut kemana. Itu benar-benar seorang influencer itu mempunyai tanggung jawab yang luar biasa loh dia. Bukan hanya terhadap dirinya dia sendiri, tapi juga terhadap orang yang ngikutin dia ya. Nah itu dia sebenarnya tanggung jawabnya lebih besar ketika nanti ditanya sama Tuhan, apa yang kamu perbuat sehingga kamu berbuat dosa, tapi giringanmu yang di belakang itu begitu banyak mengikuti dosamu, begitu kan? Jadi bebannya jauh lebih berat. Jadi mereka yang benar-benar sebagai seorang yang public figure itu benar-benar harus mempunyai bekal diri yang luar kuat, menguatkan dia ya dalam bekal diri itu supaya dia bisa tetap berada di jalan Tuhan itu tadi. Ya. Setuju. Ini aku sepakat banget nih dari apa yang Kak Suci sampaikan, karena kita mulai dari dunia digital yang sekarang udah mulai katakanlah tuh hampir 16 jam hidup kita itu di depan layar gadget atau gawai. Itu kita harus hati-hati siapa yang kita follow.
gitu ya. Akun-akun mana yang kita ikuti? Karena apa? Karena itu mempengaruhi nasionalisme kita, kemudian rasa kita untuk menjadi pembawa damai, dan akhirnya tadi sila ketiga nih ya, persatuan Indonesia itu menjadi taruhannya kalau kita nggak hati-hati. Dan betapa mudah ya, terutama budaya-budaya yang bukan dari Indonesia ya. Ah Mungkin iya bener. Sekarang mungkin kita penjajahannya penjajahan budaya ya, dan Iya, lagu-lagu, mungkin saya juga kadang-kadang lagu Korea, drama Korea, makanan Korea. ibu-ibu apalagi jadi pengaruhnya bukan hanya pada anak-anak remaja, bahkan pada ibu-ibu seusia kita itu juga tetap bisa kena pengaruh. Apalagi kalau dulu pengaruhnya dulu mungkin ya, kalau ada yang zamannya, kalau zaman saya itu agak-agak zaman kuno gitu ya, kan masih ada radio ya waktu itu ya, drama-drama di radio gitu ya, masih ada pada waktu zaman saya itu. Mungkin kalau anak-anak sekarang itu sudah nggak terlalu sama radio ya, dengerin drama serial radio nggak. Tapi kalau di zaman saya dulu tuh Sekarang masih, dengernya podcast. nah podcastnya yang dicari kan. Nah, terus kemudian budaya-budaya Barat ya, begitu kita lihat artis-artis Barat, bagaimana budaya tarian mereka, lagu-lagu mereka, semua begitu gampang ya, begitu dan begitu disukai, begitu booming ya di ini kita. Kemudian juga drama-drama sekarang yang lagi booming kan drama drakor gitu ya, sampai lupa nih ibu-ibu kalau sudah seru-serunya gitu kan, sudah seru-serunya udah lupa, udah nyetel terus harian gitu kan. Iya. Nah, Itu efeknya kepada persatuan keluarga. iya, Bener kan? Di keluarga jadi digoncang. Si iya, ibu-ibu PEW, anak-anak mulai juga melakukan kesenangannya juga akhirnya ikut-ikutan egois gitu ya. Bener kan? Oke, harus kita waspadai. Betul. Dan kita masuk ke sila keempat tadi ya, yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Di sini kita diminta untuk juga wise ya. Kemudian kita mendukung program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian kayak di masa pandemi seperti sekarang ini, kita tetap harus prokes ya, harus cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, itu tetap harus kita patuhi juga ya. Mendukung program vaksin. Program vaksin yang dianjurkan, terus ada banyak ada yang nanti Kak berpikiran kalau aku begini bagaimana, tentu kita percaya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah sampai memutuskan, bahkan seluruh dunia saat ini memutuskan ya harus divaksin untuk mencegah itu gitu kan. Jadi kita juga harus ikut mendukung apa yang diprogramkan oleh pemerintah ya. Nah, kemudian Iya. yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini yang namanya adil. Kadang kita merasa kita sudah berbuat adil, tetapi yang menerima belum tentu merasa adil. Ya. Tidak gampang dikatakan orang itu mau berbuat adil, ya kan? Nah, kemudian kita memerlukan juga ini sinergi dan kerjasama untuk suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita memerlukan sinergi kerjasama antar komunitas, bagi komunitas keagamaan atau komunitas yang ada di masyarakat Indonesia saat ini untuk bekerja sama bersatu untuk menciptakan keadilan itu tadi. Jadi bukan tambah gontok-gontokan antar komunitas ya, bersaing gitu, enggak. Justru kita malah harus bersatu, justru juga harus bekerja sama dengan pemerintah. Bagaimana komunitas-komunitas tadi ini dapat mendukung pemerintah juga, ya kan? Sehingga pada akhirnya juga paling enggak kesosialan yang terjadi di Indonesia ini paling enggak bisa ada yang berbuat sesuatu, komunitas berbuat sesuatu bersama-sama pemerintah atau gabung antar komunitas, mereka join berbuat sesuatu untuk keadaan sosial bagi rakyat Indonesia ini. Iya. Wah, menarik betul. Jadi sebetulnya kalau kita merenungkan dan kita
hayati gitu ya. Makna di balik 5 sila Pancasila itu benar-benar ada dalam kehidupan kita sebagai wanita bijak maupun teman-teman Girl Talk gitu ya. Karena ini sangat relevan dengan tahun berganti tahun, masa atau musim berganti, tapi tetap aja kok dari sila pertama sampai kelima itu cocok gitu loh. Mau di masa lagi sulit, dulu mungkin kalau dulu zaman peperangan gitu ya, zaman perjuangan gitu. Kemudian kita ganti dari presiden 1 sampai sekarang presiden kesekian, berganti program, bahkan silih berganti yang namanya persoalan dan masalah bencana. Tetap aja tuh Pancasila pas sebagai dasar negara kita. Dari dulu sampai sekarang. Makanya kalau ada makanya ketika ada orang-orang yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara tuh kita juga jadi mikir ulang ya, ini sebenarnya udah dikaji belum ya? Paham betul nggak sih nilai-nilai Pancasila yang ternyata ini membumi dan ini adalah kearifan lokal, setiap daerah juga ini sangat cocok, bahkan di Indonesia sendiri juga ini jadi dasar negara yang benar-benar mempersatukan dan memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, nah Kak Suci, kalau dikaitkan sama firman Tuhan nih, kebenaran firman Tuhan apa nih? Atau di kitab apa nih yang kakak pengen teguhkan gitu ya? Atau kakak ingin encourage lagi kepada teman-teman sahabat WB kita nih? Aku kaitkan dengan tema Rakernas WB ya, yang tahun ini itu kan redeeming the time gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa banyak terjadi bagaimana dunia zaman sekarang. Begitu banyak ya hal-hal aneh ya yang sekarang terjadi di dunia saat ini, hal-hal yang menurut kita kok kacau gitu ya, dibanding zaman kita dulu itu kok sekarang ini dunia rasanya lebih kacau gitu, yang benar bisa jadi nggak benar, yang nggak benar jadi benar gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang kita merasa dulu itu nggak benar tapi sekarang itu malah jadi sesuatu yang lumrah, yang wajar dan lebih dianggap ya nggak apa-apa sudah gitu ya. Zaman di sekarang itu aku melihat itu lebih kacau ya. Maka sesuai dengan tema Rakernas itu tahun itu Redeeming the Time dalam Efesus yang 5:16 itu adalah tentang aku bacain ayatnya ya. Dan Efesus 5. 5 itu yang 16 adalah dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ternyata di dalam firman Tuhan pun sudah dinyatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Di mana kita mulai melihat bahwa iya ya, kok tambah lama kok tambah kacau ya dunia ini sekarang gitu kan. Nah, ayat yang sebelumnya 15 itu juga ada warning dari Tuhan kita adalah karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dalam firman ini pun kita minta diperhatikan dengan seksama bagaimana kita menjalani hidup kita saat ini di tengah kekacauan, di tengah hari-hari jahat ini, bagaimana kita menjalani hidup. Dan dikatakan dengan tegas, jangan seperti orang bebal. Bebal itu apa sih? Kak Magda, bebal itu apa sih? Bebal itu ngeyel, nggak mau diatur, mengulangi kesalahan yang sama. Sesukanya sendiri. Egois, maunya sesuai dengan keinginan dirinya sendiri. Pokoknya semua egonya dia, akunya yang nomor 1 gitu kan. Nah, ini sudah dijelaskan jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Gimana orang arif itu kan? Orang arif ya orang yang mau dinasehati, mau taat, mau mengikuti aturan-aturan yang ada. Dan akhirnya orang arif itu orang yang membuat tatanan hidup jadi tertib, jadi terarah, jadi nyaman, jadi tentram. Nah, itulah nasihat Tuhan kepada kita untuk bagaimana bersikap, bagaimana kita menjalani hidup. Kemudian pergunakanlah waktu yang ada, waktu yang masih kita punyai itu, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan ayat berikutnya adalah mengatakan, sebab itu janganlah engkau bodoh, tapi usahakanlah supaya engkau mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita diminta untuk menggali lebih dalam maunya Tuhan, gitu kan? Jadi kita dari firman ini kita lebih belajar lagi masuk ke dalam
Kita harus belajar. Kita untuk mengetahui kehendak Tuhan, kita harus bukan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Otomatis kita sekarang harus belajar untuk mengetahui apa sih Tuhan ini mau apa. Jadi kita mulai harus belajar nih lebih dalam lagi tentang kitab suci, gitu ya kan? Membaca diri lagi apa sih yang dimauin ya oleh Tuhan, gitu kan? Nah, kemudian aku senang karena ayat ini bersambungnya itu match banget gitu loh dengan kondisi saat ini ya. Jadi mestinya tema poinnya itu adalah di Efesus 5:16. Tapi karena aku baca ayat sebelum dan sesudahnya itu menarik juga, makanya aku bahas juga ya. Kemudian yang di 18, nah ini kehidupan tentang duniawi itu yang kita jadi ingatkan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, tentunya dimaksud adalah Roh Kudus yang Roh Tuhan kita. Nah, Tuhan juga mengingatkan, jangan kita mabuk dengan keduniawian ini ya. Karena dunia ini hanya menimbulkan hawa nafsu, keinginan kedagingan kita, keinginan-keinginan yang kita maui. Tapi hendaklah kita ini justru harus penuh dengan Tuhan. Nah, ini adalah berlawanan juga. Karena yang satu roh, satu hawa nafsu. Gitu ya. Kemudian, dan yang ayat yang terakhir yang kita harus pegang terus adalah ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi kita harus mengucapkan syukur dalam kondisi apapun. Dalam kondisi yang pandemik, dalam kondisi yang luar biasa, dalam kondisi yang tidak baik, kita tetap harus mengucap syukur. Itu ayat 21-nya yang terakhir juga bagus banget loh Kak Suci. Oh ya? Dan coba. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Oh, ya. Kalau kita melakukan itu luar biasa damai tentram kita Kak Magda. Iya benar. Indonesia seperti yang dirindukan atau diharapkan oleh pendiri bangsa ini ya. Iya. Luar biasa. Saling merendahkan diri, wah luar biasa itu pasti kita hidup tentrem adem. Iya, setuju. Dan itulah kenapa topik hari ini adalah Damn I Love Indonesia. Karena kita kembali diajak untuk mengingat, ayo kita cinta Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Gitu. Bahkan kita boleh belajar juga dari ini ya, pendiri bangsa ini, Insinyur Soekarno yang mengatakan, jangan bertanya Indonesia apa yang sudah negara beri buat kamu, tapi apa yang kamu sudah beri buat Indonesia atau buat negaramu gitu. Jadi kalau kita nanya, Indonesia ngasih aku apa sih? Itu pasti kita bakal nuntut ya kan, jadi orang yang nggak bersyukur, jadi orang yang bersungut-sungut, jadi orang yang mungkin siap untuk memberontak gitu kan. Tetapi apa sih yang kita sudah beri buat Indonesia gitu. Nah, ini yang berkaitan dengan sila pertama sampai dengan sila yang kelima. Wow, luar biasa. Memberkati banget Kak Suci. Wow, omong-omong nih waktu kita kan masih ada 5 menit nih, 5 menit terakhir sebelum nanti Kak Suci doa penutup. Ada kesaksian nggak Kak yang mau disampaikan sekaligus juga memberikan motivasi kepada sahabat WB? Aku ada satu kesaksian ya. Pada waktu itu kita kan ada wanita bijak yang di Malang, wanita bijak yang di Malang, kebetulan kita ini memang di dalam pandemi ini kita bukannya mau mandek tapi malah besar, karena dengan online ini kita malah membuatnya bisa dari semua mana-mana gitu ya, termasuk sampai ke luar negeri gitu kan, dan mereka juga antusias gitu, senang juga gitu ya. Jadi modul 2 kita down turun, tapi luar biasa semakin berkembang nih. Jadi semakin banyak modul 2-nya malahan sekarang itu ya. Nah, ada satu kesaksian dari wanita bijak Katolik yang di Malang. Pada waktu itu dia memberikan kita di dalam wanita bijak Katolik yang di Surabaya bahwa di Malang itu ada satu juara. Itu suster-suster, kemudian romonya itu kena COVID. Sampai tunggu Kak Suci, sampai ke romonya kena COVID. Itu suaranya Kak Suci tuh kayak blebek gitu loh di tempatku. Gini? Sekarang masih tetap gitu. Enggak, yang ini barusan ini lebih bagus. Oke. Mulai sampai tadi Romo, suster dan Romo tadi kena COVID tadi sampai di situ.
Nah, yang sekarang bagus sudah. Oke. Nah, Bagus. suster dan romo itu kan seluruhnya yang di biara itu dia kena COVID semua. Sehingga susternya itu yang biasa melayani untuk membuat masakan dan semuanya itu dia nggak bisa memasak dan sebagainya. Kemudian kami yang dari Surabaya, karena kan itu di Malang ya, kondisi juga pandemi, nggak mungkin kita ke Malang ya. Kayaknya kalau kami dari Surabaya itu kami mendengarkan membantu secara material ya. Kemudian kita minta tolong untuk modul 2 wanita bijak yang di Malang itu dia yang mengurusin. Jadi akhirnya kita tanyakan pada mereka kebutuhan daripada di biara itu apa sih? Ternyata mereka itu butuh untuk dikirim makanan. Karena mereka butuh dikirim makanan. Nggak bisa ke pasar kan? Nggak bisa ke pasar, jadi kan nggak bisa masak. Kemudian kondisi mereka juga nggak bisa untuk masak. Nah ternyata teman-teman di wanita bijak ini dia inisiatif. Jadi mereka itu kadang-kadang membeli, kadang-kadang mereka membuat, dan setiap hari mereka itu mengirim ke tempat biara itu. Dan itu ya lucu, jadi mereka ngirim di banyak pintu, kan nggak boleh ketemu, jangan pintu, terus kayak gitu. Nah, kirim obat-obatan, itu vitamin, terus setiap hari mereka ya itu ganti memberikan makanan terus sampai sembuh. Itu yang dilakukan dari modul 2. Kemudian yang modul 2 di Surabaya itu juga membagikan masker, buat jahit baju APD itu semua dari modul 2 juga. Yang keahlian nih, talenta menjahit, mereka juga ya bikin APD itu dikirim-kirim ke tempat-tempat rumah sakit atau dokter yang memerlukan gitu. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang beberapa yang kami lakukan. Kemudian juga untuk teman-teman gitu, yang dulu tuh kan dulu pernah ya ada yang kena COVID gitu ya. Waktu itu kan zaman awal-awal tuh begitu orang kena COVID itu kan banyak yang nggak mau ngasih tahu. Diem aja gitu ya, cuman kita heran aja, kok dia ini tiba-tiba menghilang, kok diem aja, kenapa? Ternyata dia kena tahu-tahu setelah sembuh. Karena malu. Awal-awal pandemi itu kan awal kayaknya kena tutupan gitu loh. Iya, makanya kan jadi kita kan nggak tahu gitu kan. Nah setelah sembuh baru dia cerita. Nah itu kita juga akhirnya di dalam modul 2 kita itu minta sama teman-teman, nggak apa-apa, cerita aja kalau kena, karena kita akan support di dalam doa. Terus kita juga bisa bantu apa sih yang diperlukan mereka. Kadang-kadang kan klaster itu satu keluarga kena semua tuh. Jadi mungkin ada yang dibutuhkan bantuan dari kita yang ada di luar, mau dibantukan apa, kita juga bisa membantu di dalam modul 2 ini gitu ya. Jadi sekarang aku juga mulai beberapa terbuka, begitu ada yang kena mereka juga sudah cerita, jadi kita bisa support, bisa kasih masukan dan lain-lainnya, rekomendasi apa tuh Mada sharingnya. Wah luar biasa banget. Dan dari aksi-aksi seperti itulah yang namanya tadi ya praktek sila pertama, kedua, ketiga, kelima itu benar-benar akhirnya Pancasila ini sudah mendarah dan mendaging. Ditambah kita sebagai WB gitu ya atau sebagai GT kita udah tahu kebenaran firman Tuhan. Jadi kayaknya kita enjoy menapaki hari-hari ini karena selain negara kita mensupport dengan sila-sila, kita juga tahu kebenaran firman Tuhan juga berbicara sama dengan apa yang menjadi dasar negara kita. Wah Kak Suci, terima kasih sekali ya buat sharing malam hari ini. Nggak terasa 40 menit berlalu dengan begitu cepat. Luar biasa. Cepet banget ya. Oke, sebelum Kak Suci menutup dengan berdoa dan kemudian nanti menyilang tombol di sebelah kanan atas untuk mengakhiri kebersamaan kita, Kak aku minta izin ada beberapa respon dari sahabat kita. Aku baca dulu yang di kolom komentar ya Kak ya. Oke, yang udah join malam hari ini ada Ibu Sisilia Budianto, terima kasih. Ada Kak Vicky Lasono, Kak Lisetawati, ini adalah WB Gombong, bilang katanya amin Kak Suci. Tadi waktu sharing tentang kesaksian tadi tentang firman Tuhan di Efesus 5. Kemudian tadi Kak Ana juga kasih komentar waktu kita menghafal Pancasila, katanya itu segera ambil sepedanya ya di toko sepeda. Iya lucu deh, emang kita ini ya suruh jadi ini bikers gitu ya. Terus ada Suryani Sri, lalu ada Jiran Kusuma, Sugarya Cake,
Ada Filia Mustika, selamat malam. Coach View. Lanjut juga ada Ivan Suwandi Bio. Lalu ada Mas Markus Indarto, terima kasih. Mbak Ani, Nini 86, Linda Elfawati, kemudian teman-teman semua yang lain. Ada Kak Tantri juga, selamat bergabung. Tadi katanya Kak Lis, teman-teman yang punya talenta, ayo bantu untuk pandemi. Ya, ini juga bagian dari kita menjadi warga negara yang baik. Thank you buat yang udah join, yang udah kirim love juga, reaction love. Jempolnya diberkati ya. Udah kirim love ya. Tadi waktu Kak Magda nyebutin, itu ternyata ada salah satu anak saya loh. Oh, puji Tuhan. Selamat malam, terima kasih. Dan dia nggak lagi di Surabaya loh, dia lagi di Bali. Oh my God, luar biasa. Terima kasih dukungannya. Saya tahu dia loh kalau saya live IG. Oh, dan dia dalam hati bangga sama maminya. Ketika Kak Magda nyebutin, aku ya surprise gitu aja. Soalnya dia, aku nggak bisa. Tuhan. Dan ngomong-ngomongnya sebagai suara hati anak tuh gini, ya ampun ternyata mami bisa ya. Oh my God, ini kan pengalaman mami yang pertama katanya. Ya bisa dong. Pokoknya kalau kita mau siap belajar tuh pengalaman pertama pun menjadi pengalaman yang berkesan gitu ya. Terus ada Kak Indra Wijaya juga, terima kasih. Ada Kak Fitri Nili dan semuanya aja. Oke deh, kalau gitu Kak Suci, karena waktu kita juga sudah selesai, mari kita akhiri kebersamaan kita dengan berdoa. Silahkan Kak Suci bisa menutup dengan berdoa. Ya, oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dengan kegerakan BP yang boleh ada sampai hari ini, dan kegerakan kebaikan dan kasih yang selalu ada di dalam hati setiap orang. Biarkanlah kami selalu berpegang dan membantu baik dalam material maupun non material kepada siapa saja yang tertimpa khusus tentang kemalangan, dan semoga pergerakan wanita terus boleh bergerak aktif dan membawa kebahagiaan, membawa berkat bagi bersama kami, terus juga ikut membangun kesatuan dan persatuan Indonesia ini. Kami boleh terus terima Pancasila yang dalam keseharian kami ini, dan juga kami juga boleh berpraktik firman Tuhan dalam menggunakan waktu yang jika yang pada saat ini dengan sebaik-baiknya. Di tengah dunia yang semakin kacau ini, Tuhan, kami mampukan kami untuk kita selalu berada dalam praktek kasih-Mu. Kasih ini Tuhan yang selalu mendasari kami dalam melakukan segala sesuatu, sehingga apa yang kami lakukan selalu tulus keluar dari hati kami yang termurni dan terdalam. Ingatkan kami terus Tuhan, agar pelayanan apa yang kami lakukan dalam pergerakan ini boleh berkenan di hadapan dan membawa kebaikan bagi sesama. Dan nama-Mu lah Tuhan itu dimuliakan sekarang dan selamanya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan pada berdoa sekarang selalu dan panjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin, puji Tuhan. Kak Suci, terima kasih sekali buat waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati ya. Sama-sama. God bless, Kak Mega, Magda. Bye, puji Tuhan. Wow, seru banget. Seneng ya, sahabat BB, seneng banget pasti ya. Kerasa semangatnya dari Surabaya dibagikan untuk sahabat BB dimanapun berada. Oke, ada Kak Erma Dewanto, selamat bergabung. Ada Kak Florence Lumba Toruan juga, selamat malam. Terima kasih udah join malam hari ini. Nah, langsung aja ya, aku mau invite Kak Yuyun, karena masih ada waktu 10 menit lagi untuk berbagi kabar baik. Apa ya yang mau Kak Yuyun sampaikan buat kita ya? Kita tunggu dulu. Oke, beberapa detik lagi. Nah, ini dia. Halo. Wanita bijak. Wow. Ayo, mana yel-yelnya? Ulangi. Wanita bijak. Wow. Apakah engkau luar biasa? Yes. Girls Talk. Wow. Cewek ingin dimengerti. Wow.
Puji Tuhan. Ya. Wow, Aduh, Kak semangat Yuyu, banget. thank you. Udah Ya. selalu setia. Sama-sama. Semangat banget. Iya. Ayo, Kak, Bunda. tunggu. Di tempatku kok videonya kakak ngeblur ya? Oh ya, di Hmm. tempatku jelas. Tempat Masa sih di tempatku kakak tuh kayak patah-patah gitu, videonya crack-crack gitu. gitu loh. Heeh. Oh, Atau ya, kakak gimana pilih nih filter ya? yang lain deh. Boleh. Oke, saya boleh. Mm-mm. Saya nggak pakai filter ini, Kak. Masa sih? Oh, Iya. oke. Baiklah, Nah, ini baru semoga pakai filter. baik-baik. Gimana? Masih crack. Iya sih Tadi di sih nggak tempatku. pakai filter. Tapi suaranya jelas sih Kak, suaranya jelas Suaranya banget. jelas. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, gaskeun. Ya. Gasken. Bersyukur bang. Jadi semangat ya tadi ya. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan Pancasila? Ambil sepedanya. Aku beneran Jadi loh ingat ngambil, lagi ya. aku beneran pengen ngambil sepeda loh. Di toko ya, bayar sendiri tapi jangan lupa bayar ya. Iya. Gitu. Iya, diingetin lagi ya dengan apa sharing dari Bu Suci ya. Untuk kita terus jadi semangat untuk kita harus tetap peduli dengan bangsa ini, apalagi sekarang ya di mana-mana terjadi peningkatan kasus COVID. Jadi saya mau ingetin buat sahabat WB dimanapun berada untuk tetap waspada Kak. Ya, setuju. Waspada, mengikuti prokes, terus 5M ya udah pasti ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, terus harus mentaati juga kalau untuk saat ini pembinaan wanita bijak, camp wanita bijak itu harus dilakukan secara virtual, kita harus mentaatinya gitu kan. Masker wanita bijak gitu, jadi itu kan nggak bijak jadinya. Jadi kita harus tetap mentaati prokes, mentaati kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemimpin kita ya gitu. Terus Kak mau cerita sedikit nih, hari ini Kak, dari kemarin sampai hari ini dan hari ini ya itu puasa nasional wanita bijak. Iya, tadi diceritain sama Kak Suci, dia juga ikutan acara itu. Iya, luar biasa Kak. Termasuk saya. Puji Tuhan. Sangat iya. sekali bisa mengikuti. Jadi kayak dicas lagi gitu. Bersyukur banget bisa mengikuti doa puasa nasional ini. Tapi buat sahabat WB jangan kalian bisa tetap mengikuti doa puasa diikuti infonya di regional, diadakan doa puasa juga puasa regional. Terus buat sahabat WB yang single, khusus untuk single dan besok nanti akan diadakan doa puasa nasional yang single. Untuk yang besok, untuk yang single itu nanti akan diadakan tanggal 11 dan ini 2 minggu lagi dari tetap ikutin informasinya di regional masing-masing ya, di kota masing-masing, area masing-masing. Kalaupun menemukan info ke Instagram wanita bijak, bisa juga langsung kontak ya, chat di WhatsApp Center Wanita Bijak Indonesia ya, 0812 105000. Ayo kita harus ikutin juga ini spirit dari doa puasa ini yang akan nanti dibagikan juga di jurnal kita masing-masing. Terus jangan lupa Kak, hari Senin nanti kita di Indonesia siapa yang belum daftar, ayo ya, temanya menarik loh Kak, digital COVID gitu. Jadi ini sangat kecanduan digital, sangat iya sangat bagus buat kita ya, buat kita sangat penting, mau yang single maupun yang menikah, buat anak-anaknya itu sangat penting. Jadi buruan daftar, yang belum daftar segera daftar karena sudah hampir 200 Kak, 190 sekian gitu. Jadi luar biasa, free Kak, gratis loh, free gitu. Jadi ini adalah salah satu program dari Yayasan Wanita Bijak Indonesia untuk memberkati sahabat WB. Kita bisa belajar bersama, siapapun bisa ikut. Sahabat WB, alumni yang sudah ikut pembinaan bijak, stok
Ataupun yang belum ikut boleh secara terbuka untuk umum gitu. Iya. Ya. Ya, gitu Kak. Sekian informasi dari saya. Infonya banyak juga ya. Mulai dari tadi doa puasa yang bakal diadain per regional dan juga per segmen. Terus juga acara Zoominar besok hari Senin Digital Cocaine. Ya. Dan info yang lain apa tuh? Biasanya Kakak suka ngingetin ada produk-produk yang bisa dibeli, merchandise-nya WB. Produk-produk. Masih tetap ya tersedia stoknya ya? Masih, iya. Masih untuk Flash dan Imani itu masih di 50% berlaku, jadi segera dapatkan. Oke, untuk bulan Juni ya, sampai dengan bulan Juni ini diskon 20%. Berarti sampai tanggal 31 Juni ya? 30 Juni Kak, iya. Nggak ada 21 Kak, jangan ditambahin. Iya, soalnya Mei-nya udah 31 kemarin. Sampai dengan 30 Juni, Imani dan kartu Flash Wanita Bijak Indonesia yang isinya power statement itu Kak, itu masih berlaku diskon 20%. Jadi buat sahabat WB, buruan yang mau dapat diskon 20% segera sampai dengan akhir bulan ini. Ya, oke. Baiklah, wow, kan luar informasi biasa. Berikutnya minggu depan. Iya benar. Wah, Kak Yudin terima kasih sekali ya, benar. Informasinya nggak minggu depan. banget. 2 minggu lagi, karena minggu depan kita akan ngobrol bersama dengan kakak-kakak yang cantik dalam WB Meetup. Oh iya benar. Besok kan ada program spesial WB Meetup. Wih, keren, edisi jadi tetap ke-6 apa ke-5? Ke-6 deh. Nantikan. Ya, nantikan ya tetap jam 7 malam ya. Jam 7 malam di YouTube Wanita Bijak Indonesia. Jadi silakan subscribe dan klik tombol lonceng untuk bisa dapat notifikasi. Bisa komen loh Kak. Iya benar. Komen di situ Kak. Iya. Ya silakan komen pada hari itu ya di jam 7 dan jam 8. Buat yang komen nanti mendapatkan gift spesial dari Wanita Bijak Indonesia. Di acara WB Meetup minggu depan jam 7 sampai jam 8. Bagi yang komen nanti akan dipilih 3 komen. Yang pertama akan dapatkan gift menarik dari Wanita Bijak Indonesia. Asik. Baik, terus. Wah, Kak Yuyun terima kasih loh buat kabar baiknya. Jadi Sobat WB makin semangat untuk ikutan atau ngikutin konten-kontennya WB Indonesia, baik itu di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia, di Instagram, bahkan juga di Facebook dan di App Store Wanita Bijak yang bisa di-download secara gratis untuk dapatin renungan dan update informasi terkini. Sip. Baik Kak Yuyun, sekali lagi terima kasih buat kebersamaannya malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Have a nice weekend. God bless you Kak Yuyun. God bless you. Dadah, Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan. Wow, akhirnya ya tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini di Instagram Live Wanita Bijak Indonesia dengan topik Damn I Love Indonesia, dan kita ketemu lagi berarti Sabtu lusa ya, karena besok Sabtu itu ada WB Meetup. Kontennya bagus banget, harus dan wajib ditonton. Oke. Halo Kak Dapur Mama Yun ya, Dapur Mama Yun, Paula Paskalia, selamat malam. Yuni link 9, ada Ana 5699, Uwi Marcelina, juga ada Krisna Pro 69. Tadi Kak Tantri thank you udah join, udah kasih tahu juga, dan saya thank you ke Kak Suci ya, Opi 3004, dan semuanya aja yang udah join terima kasih, baik yang di Instagram Live maupun di Instagram TV Wanita Bijak Indonesia. Saya Magda pamit, saya mau yel-yel dulu. Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes, don't stop, wow, karena cewek ingin dimengerti. God bless you.